Halo Sobat Investor, bagaimana strategi investasi Anda yang telah Anda terapkan ataupun siapkan hari ini? Apakah cenderung profit taking atau justru sibuk ngejar saham-saham yang menjadi buruan? Ya, Sobat Investor, kabar kali ini datang dari PT Gunanusa Era Mandiri Tbk yang baru saja mengantongi fasilitas kredit dari PT BAL CTBC Indonesia dengan nilai mencapai 212,85 miliar rupiah. Pinjaman mencapai pemberian kredit investasi senilai 164,85 miliar rupiah dengan tenor maksimal 8 tahun serta fasilitas kredit modal kerja berbasis Omnibus Line sebesar 3 juta US dollar atau sekitar 48 miliar rupiah dengan jangka waktu maksimal selama 180 hari. Rencananya dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk pembangunan pabrik di kawasan industri KITIC Cikarang serta mendukung kebutuhan modal kerja khususnya terkait dengan impor bahan baku. Dengan demikian melalui penambahan pabrik baru dan juga penguatan modal kerja diharapkan dapat memperkuat kinerja emiten berkode saham Guna tersebut di masa mendatang. Sementara itu, mayoritas saham dari PT Tekno9 Indonesia Tbk dilaporkan akan segera diambil alih oleh POH Group, di mana proses pembayaran akuisisi tahap 2 telah dilakukan pada 22 Agustus 2025 lalu dengan melibatkan 100 juta lembar saham dengan nilai 1,9 miliar rupiah. Dengan tambahan tersebut berdasarkan Amandemen Conditional Sales and Purchase Agreement atau CSPA, total saham emiten berkode saham 9 tersebut yang telah diakuisisi oleh pihak POH Group mencapai 846.554.369 saham dan keseluruhan proses akuisisi dilakukan melalui backdoor listing lewat terbitan rights issue tahap 1 dan 2 yang direncanakan akan dimulai pada bulan November 2025 mendatang. Rencananya keseluruhan dana hasil rights issue sekaligus akuisisi ini oleh pihak Nine akan digunakan untuk sejumlah keperluan, termasuk salah satunya adalah untuk modal kerja dengan informasi detailnya akan disampaikan perseroan melalui prospektus resmi perseroan. Ya, di lain pihak ada juga kabar dari PT Waskita Beton Precast Tbk yang berhasil meraup nilai kontrak sebesar 25,4 miliar rupiah dari proyek Suci School Extension PIK 2 di Pantai Indah Kapuk. Hingga Agustus 2025 ini emiten berkode saham USBP tersebut telah beringat sedikitnya 2.637 batang spandpal atau 55% dari total pesanan sebanyak 4.788 bata untuk digunakan sebagai fondasi utama bangunan. Keseluruhan produk spandpal yang dikirim tersebut diambilkan dari hasil produksi 3 precast plant di Bojonegoro, Subang, dan Karawang. Rencananya keseluruhan proses pengiriman ditarget sepenuhnya rampung pada Oktober 2025 mendatang.
terakhir, kabar terbaru juga datang dari PT MNC Capital Indonesia Tbk yang sukses merangsek masuk dalam daftar FTSE Global Equity Index kategori Microcap untuk periode September 2025 mendatang. Kepastian masuknya saham dengan kode saham DCAP tersebut didapat usai hasil rebalancing yang diumumkan pada hari Jumat 22 Agustus 2025 lalu dan akan berlaku efektif mulai 22 September 2025 mendatang. Sebagaimana diketahui, FTSE Global Equity Index merupakan indeks bergengsi di level global yang banyak digunakan investor dalam mengambil keputusan terkait dengan konsentrasi dan diversifikasi portofolio investasinya, dan indeks ini mencakup total sekitar 19.000 perusahaan publik dengan market cap besar, menengah, kecil, dan mikro di lebih dari 40 negara termasuk negara maju dan juga negara berkembang. Dan bagi pihak manajemen, masuknya saham DCAP dalam daftar FTSE Global Equity Index kategori Microcap dapat menjadi bukti sekaligus menegaskan validitas fundamental perseroan yang tentu saja berujung pada meningkatnya exposure di mata investor global. Bagaimana menurut sobat investor, apakah didapatnya fasilitas kredit akan dapat mendongkrak kinerja dan lusa ke depan? Apakah akan masuknya Pop Group sebagai pemegang saham pengendali akan mampu membawa kinerja saham Nine semakin maksimal? Lalu apakah proyek Suci di Peak 2 akan mampu memaksimalkan kinerja USDP ke depan? Dan apakah masuknya DCAP dalam daftar FTSE Global Equity Index akan menjadi sentimen positif bagi saham emiten grup MNC tersebut ke depan? Terus ikuti berita terbaru seputar bisnis, ekonomi, dan pasar modal hanya di akun media sosial IDX Channel, website idxchannel.com, serta TV IDX Channel.